Aduh Tuhan tuh baik ya. Mm-mm. Lu tuh suka merasa gini gak sih, Wet? Lu punya Mm-mm. keinginan, lu ngucap Mm-mm. dalam hati, Tuhan wujudkan. Mm-mm. Mm-mm. Punya begitu? Kadang-kadang suka terjadi. Iya, betul, betul, betul. Suka begitu? Mm-mm. 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 Sering? Pernah ya? Oke. Mm-mm. Mm-mm. Gue tuh selalu loh, Iwat. Mm-mm. Mm-mm. Jadi, aduh ini semoga desainernya nggak tersinggung ya. Gue tuh ngeliatin gitu ya Plaza Indonesia Fashion Week. Terus kan Obin kemarin fashion show. Jadi Uh-uh. intinya adalah gue beberapa hari lalu gue pergi makan nih Uh-uh. dengan penyantun hidup gue lah gitu. Emang dia nyantunin lo, Bo? Ya enggak, maksudnya sebut saja gitu. Oh, nggak, maksud gue Donatur. kalau misalnya emang dia dedes tapi nyantunin hidup sih nggak apa-apa, terima aja, it's okay. Tapi kalau udah dedes nggak nyantunin mah jangan gitu, ngapain? Oh bukan yang dedes, satu Oh, beda lagi. lagi. Iya, iya, sama Om Burhan. Oh, Gue pergi. banyak ya. Gak banyak. Oh, Kita nih ya, grassroots bangsa ini ya. Ketika kita menyaksikan, ini sekedar ini aja ya. Apa tuh namanya? Trik aja ya, trik ya. Kalau lu menyaksikan pameran lukisan, instalasi batik, benda-benda seni gitu ya. Lu pokoknya lu pura-pura paham aja gitu ya. Lu berhadapan dengan instalasi batiknya dan lu baca penjelasannya tuh ya. Udah lu baca terus cara gue tuh adalah ngangguk 3 kali, bengong 3 kali, ngawang 3 kali, tutup lagi dengan ngangguk 3 kali. Jadi 1, 2, 3, tiga, bengong tiga satu, kali, dua, tiga, ngawang tiga satu, kali. satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Gue udah ngantri, Heeh, tiba-tiba ada heeh, cewek gitu ya, ada dua heeh. orang, ada cewek gitu keluar pakai baju muslim, pakai jilbab gitu, terus dia jawab gini, Kak, yuk yuk, ih rapi banget udah ngantri, gue diem aja dong, gue diem Heeh, aja. Samping gue si heeh, Hans, terus Hans gini, heeh. Ay, gue gini, ah siapa? Terus dia gini, Kak, gue diem aja. Dia, Ayla, astaga, gue ini. Kalau pakai ini gue, abis fashion show, ya ampun gue nggak ngenalin loh Nek. Astaga, beda banget dia begini. Alhamdulillah didoain ya Kak. Terus gue nanya, kenapa didoain Nek? Ya kok kenapa Kak? Nice, oke. Hai, saya sudah menyiapkan secangkir teh untuk bisa menemani dan ngobrol sama teman-teman pagi hari ini. Menyapa teman-teman, coba kita absen dulu sambil di tap, sambil join fans club tuh, hati orange yang ada di atas. Oke, ada Wildan, ada yang di Pangkalan Bun, ada yang di Manado, ada Ranti, ada yang di Lampung, Tambun. Tambun Jakarta dong. Serang Banten, Jambi. Asik, udah rame nih pagi hari ini nih. Melbourne, good morning. Ada yang di Cengkareng, ada yang di Tangsel, ada yang di mana lagi ya? Di Di mana hati dong? aku. Duda. Lo di mana yang belum pulang, Brur? Bo, gue menemukan sebuah hidden gem. Hidden gem cenah. Naon nu Hidden gem. Hidden gem. atuh da Ya, naon nu hidden kitunya. walaupun gue bayar ya di sini ya, bukan endorse. Sedih ya, Ap Nek. Kalau influencer tua tuh gitu, Nek, ya. Segala-gala dibayar. Kalau yang Hai, muda-muda tuh enak, barter posting gitu, Nek. Nek, bukan bukan. Tepatnya mungkin bukan influencer tua, Nek. Tapi Influencer minim engagement. hidden gem, Dave. Dave.
Oh, hidden gem. oh, Jadi kan kemarin kan persiapan pameran eksibisi cerita batik di Terminal 3 Soekarno Hatta. Iya aduh, kan? aduh, aduh, Iya aduh, aduh. kan? Aduh. Gala ya, dibuka oleh Direktur Komersial in Journey Airports Bapak Ferry Setiadi. Oh, Ada undangan CEO apa namanya Airport Soekarno Hatta. Ada aduh, 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 aduh. media-media ya. Aduh, 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 aduh. Persiapannya nggak tidur 24 jam. Lu nggak tidur? Gak tidur nih, gila. Karena banyak banget detail-detail yang mesti disiapin apa namanya menjelang ke eksibisi itu. Jadi akhirnya dari situ gue memutuskan untuk ya udah deh, gue mendingan cari tempat di dekat Terminal 3 gitu. Ya. Dan ternyata hotel-hotel di Terminal 3 itu cuma ada satu sama satu lagi hotel kapsul. Jadi akhirnya gue dan penuh. Jadi gue melipir ke Sheraton Bandara. Gue belum pernah loh sama sekali menginap di Lo, hotel bandara. Aduh, jangan deh. gue kenapa jangan? Ya kan biasanya kan orang nginep situ karena delay, Oh karena iya betul. oh Atau cancel flightnya atau iya, apa gitu ya. Iya ya iya knock iya on iya wood, iya. knock on wood. Tapi ini Sheraton Bandara menurut gue layak loh dipertimbangkan untuk jadi tempat staycation. Aduh, gue bingung tuh ya menanggapinya ya. Kayak biar apa gitu ya. Nek, lo kurang kerjaan banget staycation lo di airport bandara ya biar apa gitu ya. Sesenang-senangnya kita ngelihat pesawat Iya. ya, kita lihat pesawat yuk gitu. Kan Iya, ada ya teman gue waktu ada. ada teman gue waktu masih muda gitu ya. Suka kalau tantrum ngambek gitu sama pacarobanya tuh gini, aku capek di Jakarta, aku kangen naik pesawat gitu kan ya, berharap pacarnya tuh gini, ya udah yuk kita jalan-jalan minimal ke Singapura ya dek gitu kan dek ya. Tiba-tiba orang pacarnya gini, oh kamu kangen lihat pesawat, ya udah kita nginep di Sheraton Bandara ya, duduk di balkon lihat pesawat mondar-mandir. Makin tantrum nggak lo? Aku no comment ya, karena aku nggak kenal sama teman kamu itu. Paling tidak dia hanyalah masa lalu yang tidak perlu ditengok lagi ke belakang. Oh, Tapi ya, Bo, gini, kalau lo bilang ya ngapain lo nginep di bandara, betul. Tapi si Sheraton Bandara ini tuh feel-nya, vibe-nya Bali banget, Bo. oh, Very tropical. resort, Oh, tropical. resort. Oh, Ya, tadi kan gue sempat olahraga dulu 5.30 gue udah turun ke gym, lari olahraga segala macam, terus gue nyempetin untuk bukan 5.30, jam 5. Lalu gue nyempetin buat sarapan. But they understand that this hotel is the face of the country. iya ampun, berat banget bro. 0705, the face of the country. Wadidaw. Makanannya tuh enak semua, Dave. Ya. Buffetnya enak, bener-bener dimsumnya lengkap, ada makanan Indonesia. They have one station yang nyiapin makanan yang berganti-ganti setiap hari tapi ciri khas Indonesia. Aduh, aku tuh ya ngedenger makanan Chinese gitu tuh triggering, Beb, masih trauma. PTSD, yes. Tahu nggak caranya makan dimsum yang benar? Jangan sampai salah loh. Ceker ayam tuh baiknya diemut apa dikunyah? Coba, yang bener yang gimana? Coba. Ceker ayam tuh baiknya dibales, Kak, gitu. Ceker tuh. Have a good day. Gitu, Bo. Jadi terus udah gitu bangunannya tuh masih bangunan lama yang Bali tropical gitu, tapi dalamnya very modern. Oh, jadi dan masih well maintained ya. Aku lihat tuh dari ceilingnya, Banget. langit-langitnya semua masih bersih. Aduh, indah ya, baik ya. Bagus gitu. Jadi itu hidden gem gue. Mudah-mudahan nggak rame ya. Sem- Bisnis hospitality ya, dia pengennya rame lalu gila. Ya, terus satu lagi.
isinya bule semua. Oh, Jadi apa tuh enak, maksudnya? tertib gitu loh. Oh, Kayak tertib. ngerti nggak sih lo? Nggak yang kayak apaan sih nih gitu. Oh, ngerti. Jadi maksudnya You lebih, understand, right? iya, I understand very well, very much. Thank you, citizen of the world. Yes, I know. Gitu. Tapi gue sudah cukup tidur. Kemarin gue balas begitu habis acara, gue balik ke hotel, gue tidur, gue makan, gue tidur lagi, gue bangun. Okay. It's good to see your face today, looking well and fresh. Semoga teman-teman yang menyaksikan, walaupun baru 20K dan tap-tapnya juga baru 50 dan fans clubnya belum nambah, diingetin tap-tap pokoknya 1K KPI dan juga fans clubnya kalau bisa nambah tuh hati orange ya. Kemarin kan gue siaran sama Rebecca Sumewush ya. Tuh pada nanyain Om Iwet kemana. Terus kita jelasin kalau kamu lagi ada instalasi batik. Dan sekaligus ngundang juga nih geng duet kalau lagi bepergian dan mampir ke Soekarno-Hatta. Boleh mampir tuh lihat ya instalasi batik yang lo kerjain bersama dengan Inbound. In naon ya? In what? Inspektur. What the corporation merger what a collaboration with you what the corporation in what in Journey Airport. yeah, Ya, tadinya tuh mimpinya mau gegap gempita gitu. Jadi si pameran batik instalasi ini tuh mau ada di Yogyakarta International Airport, di Adi Sumarmo Solo, di tempat-tempat yang ada batiknya. Terus setelah gue lihat lagi, nggak usah deh, udah Jakarta aja gue udah puyeng banget, apalagi kalau keliling-keliling ya. Udahlah cukup satu aja. ya. Terus apa sih tujuan dari instalasi ini? Kemarin lucu deh. Bagus gak What is the pertanyaan gue? objective ya? What is the objective? Yes. Bahasa gampangnya tuh adalah ya buat apa lu bikin instalasi ini? Ngapain lo teh gitu ya? Nenaonan maneh teh, ibarat kata gitu ya. Kemarin tuh lucu banget. Ada Dika tuh. Dika kan tim Ripin turun karena kan ini batik-batikan. Jadi tim Ripin, Dika sama Tiara turun ikut serta memeriahkan persiapan acara ini gitu. Terus Dika tuh ngomong gini. Tiara tuh ngomong apa gitu, celetukannya Dika. Dia cuma ngomong gini. Ini tuh kayak ya orang kaya mau pamer-pamer batik aja ya. Mulutnya Dika, gue bilang gini, wah, gue semprot nih anak. Dia mau nunjukin aja kalau kainnya tuh banyak, bagus-bagus kainnya. Adika. Ya juga sih. Tapi mungkin it goes beyond that lah ya. It goes beyond that. Enggak lah. Jadi sebenarnya itu dalam rangka memperingati, merayakan, mengingatkan bahwa ada Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Kemarin tuh nama instalasinya adalah Cerita Batik, sebuah refleksi kisah hidup yang tidak akan redup. Edan nggak? Sebuah refleksi kisah hidup yang tidak akan redup. Aduh, berat ya, Say. Berat, tapi sebenarnya intinya adalah cerita lagi gitu tentang batik itu apa. Terus kemudian bagaimana batik itu menemani kita mulai dari membuka mata sampai menutup mata. Kenapa lo mau ketawa? Enggak. Nanti cerita hidup yang tidak akan pernah redup. Bagus, gue mau tulis. Terus abis itu, terus ada sejarah tuh gue ngasih lihat kain hokokai yang banyak terinspirasi oleh penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang dan cerita di baliknya. Terus ada Empu Gothic Swan, gue menceritakan soal Gothic Swan. Terus kemudian ada batik untuk diplomasi. Terus kemudian ada satu ruangan yang gue bikin namanya adalah Doa Bangsa, di mana itu inspirasinya motif tambal.
Nah, motif tambal ini kan memang dari berbagai macam motif. Gue ajak pengunjung untuk menempelkan kain perca membentuk motif tambal dalam sebuah ruangan sebagai bentuk dari doa untuk bangsa. Karena motif tambal itu maknanya adalah untuk mengembalikan sesuatu yang sudah rusak, untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan gitu. Nah, itu gue bikin di situ. Terus, nah, setiap panelnya itu gue kasih cermin, Dave. Karena kan tadi refleksi cerita hidup kan. Jadi sebenarnya tuh gini, insight-nya adalah gue mikir kalau orang datang ke pameran gitu kan pingin selfie ya, pingin foto. Tapi kadang-kadang dia sendirian. Ya udah, pakai cermin aja. Tapi sebenarnya cermin itu adalah refleksi diri kita yang di belakangnya ada si motif batiknya. Jadi gue bikin sudut. Nah, terus kemudian bentuk dari pelestariannya gimana? Sesimpel lo cuman selfie di situ, habis itu lo post. Lo udah membantu melestarikan, mengingatkan lagi soal cerita batik ini. Gitu. Oke. Good. Kenapa sih ya kalau orang seni ngomongin masalah seni tuh repot ya? Kenapa sih? Iya. Iya, iya. Ya. Iya. Kenapa kalau orang seni ngomongin seni tuh repot gitu? Kenapa? Kenapa kalian tuh menciptakan jarak di antara kalian priai-priai seni dengan kita rakyat kejamakan ya? Kenapa gitu? Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita nih ya grassroots bangsa ini ya, ketika kita menyaksikan ini sekedar ini aja ya, apa tuh namanya, trik aja ya, trik ya. Kalau lo menyaksikan pameran lukisan, instalasi batik, benda-benda seni gitu ya, lo pokoknya lo pura-pura paham aja gitu ya. Lo berhadapan dengan instalasi batiknya dan lo baca penjelasannya tuh ya, udah lo baca terus. Cara gue tuh adalah ngangguk 3 kali, bengong 3 kali, ngawang 3 kali, tutup lagi dengan ngangguk 3 kali. Jadi 1, 2, 3, bengong 3 kali, 2, 3, ngawang 3 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gitu aja. Gitu aja. Gitu Itu aja. adalah template ekspresi, ya. Iya. Udah gitu aja. Biar orang tuh ngelihat lo, gila dia paham banget nih. Dia kena banget tuh ya bro. Bro kena ya bro. Kena bro. Dapat. Apanya bro yang dapat bro? Tadi ada yang kocak komentar gini, kami adalah rakyat penerima manfaat MBG. Jangan lo kata grassroots, bahkan tuh udah rakyat penerima manfaat MBG. Aduh. Kaum SD Impress gimana gitu ya. Aduh. Aku mau mau ngingetin ya sebelum kelupaan. Jadi geng duet sekalian, salah satu merchandise duet siaran pagi ini, one of our first merchandise adalah mug yang dibikin kolaborasi duet sama artisan Wi. Ini serinya adalah Happy Days ya. Ini dibikin pakai tangan dan kita sudah PO batch kedua nih ya kali ini. Dan informasi dari Mbak Wati, hari ini setengah batch kedua itu akan dikirim web. Jadi siap-siap aja ya. Yang sudah melakukan pemesanan, kalian akan menerima pesanan kalian yang sudah kalian lakukan 3 bulan lalu. 3 bulan ya? 3 bulan lalu, oke? 2 bulan lalu. Ya, just get ready ya. Cute. Nah, kalian akan siap terima. Lalu ada informasi gembira. Ada tambahan 10 mug Happy Days yang ready.
ya. Jadi kayaknya itu cadangan yang ready. Ada 10 pieces yang ready. Nanti jam 3 akan kita drop linknya. Teman-teman bisa lakukan pemesanan. Kalau yang mendadak sontak, aduh aku pengen, nggak mau pakai nunggu. This is your lucky day. Kita punya 10 ready stock cadangan yang kita buat. Yang bisa teman-teman geruduk. Nanti di grup WhatsApp ya. Jam 3 sore disiapin aja. Harganya berapa ya? Ada urang mana poho? 350.000 kalau gue nggak salah. Yes, ya 10 ready stock. Oke guys, 10 ready stock. Kalau teman-teman bilang aku belum kedapetan, aku piyama belum kedapetan, nanti kita akan bikin lagi. Teman-teman siap PO aja ya. Ini PO artinya pre-order. Jadi pesan dibikin. Jadi ada proses tunggu ya sayang ya. Kecuali 10 pieces Happy Days yang sudah siap. Oke? Ya. Kayaknya info lo triggering nih. Apa tuh sayang? Triggering pada ada yang nanya, kok piyama belum dikirim ya? Gue nggak tahu ya nadanya gitu, apa nadanya? Kok piyama belum dikirim ya? Atau kok piyama belum dikirim ya? Atau kok piyama belum dikirim ya? Gue nggak tahu nadanya yang mana. Tapi nanyanya gitu ya, pakai nada yang mana gue nggak tahu ya. Oke, biar saya jawab ya sebagai silakan. PR warung TikTok ini ya. Sistemnya pre-order sayang. Jadi ketika orderan kamu, tadi kan Pan udah dikata. itu sama ya, ternyata ya pemirsa geng duet TikTok kita ini sama kayak lo kalau lagi menikmati pameran seni, ngangguk 3 kali, bengong 3 kali, ngawang 3 kali, ngangguk 3 kali, ngerti nggak? Enggak. Lo ngerti nggak? Bahkan pesan sesederhana itu aja soal PO itu nggak ditangkep. Apalagi lu cerita soal makna batik. Nah lu gitu ngapain lu bikin jelimat-jelimat? Orang urusan pre-order aja kagak nyampe bro. Anyway sabar, tenang ya, coba kita samain dulu. Pre-order ya, jadi dalam 2 minggu baru piyamanya akan sampai. Kemarin juga pas gue siaran sama Becky gue bahas itu karena ada yang DM, kok saya sudah cek tidak sampai. Karena baru dijahit baby sama Didi Kokogami. Piyama deh data baru dijahit. Kalau ada yang DM gini, lama lah, namanya juga pre-order. Kalau gini aja, sayang, gini ya, santai aja. Kalau kamu mau nunggu, silahkan beli. Nggak mau nunggu, jangan. Kita nggak pernah paksa, ya. Santai aja. Kita hidup nih santai aja, ya. Betul. Kemarin di tengah huru hara gue dengan pameran-pameran itu, soalnya ada yang masuk di grup. Screen cap DM, ini gimana ya? Kok masih nanya PO belum dikirim-kirim? Ini namanya juga PO. Itu sebenarnya lo ingin mengeluapkan aja isi hati ya, kayak ini kenapa gini sih gitu ya. Iya, betul. Ada yang bilang gini, soalnya piyamanya dijahit guys, bukan di staples. Sabar ya. You know what? Because karena nature-nya kita tuh sekarang kan gitu ya. See now, buy now, get now. Nah, kalau kita barang-barang ini PO kita nggak mau numpuk stok, itu betul. Lalu ini artisan, benda-benda artisan, kita pengen mau belajar menghargai proses ya. Abis ini kita lagi proses juga sama artisan Bali yang bisa bikin seri lain selain ini. Jadi nanti kita punya banyak merchandise maknya juga ya. Sabar aja ya sayang ya. What? Lu sabar banget sih. Kalau gue udah kayak gitu-gitu, gue kayak kayak nggak usah gue tanggepin. Oke, let's move on. Mungkin Tuhan mengirimkan Dedes, Om Burhan dalam hidup gue tuh untuk melatih kesabaran gue ya, Wet ya. Benar sekali, Dave. Silahkan dilanjutkan rekan Dave yang budiman.
Banyak sekali yang ingin aku ceritakan. Mungkin aku akan mulai Ya. dengan aku mau say hello kepada kemarin aku menghadiri Plaza Indonesia Fashion Week. Mm-mm. Yang pertama memenuhi undangan dari Parang Kencana. Terus Hmm. I met the owner, terus dia Mm-mm. hello, terus kita jabat tangan ya. Gue berasa kayak gue nih Reza Rahadian, karena Reza Rahadian juga datang ya. Iya. Kayaknya aku merasa Ah. penting gitu dibilang, makasih ya Mas Dev udah datang, sama-sama Ibu gitu. Terus gue nanya sama teman Mm-mm. sebelah gue, siapa ini? Soalnya Terus, dia bilang terima kasih kan gue nggak tahu nggak kenal belum pernah ketemu dan di uh-uh. dalam ruangan warehouse itu udah gelap nih lightingnya udah Uh-uh. berem ya Barijen gue Uh-uh. gaya pakai Uh-uh. kacamata hitam yang punya Eh, parang bentar, berem tuh merah, parem meh mungkin. merah memang lightingnya merah oh Oh norak merah, oh ya, oke belum oke. belum ke Plaza Indonesia Fashion Week emang lampunya Iya, berem. salah salah. Oke oke siap salah, maaf. Heeh. Lanjut. Kata Ya. temen gue kan diundang sama Chandra, temen gue, yang punya Parang Mm-mm. Kencana. Oh iya ibu sama-sama. Mm-mm. Good luck, congratulations for the collection. Iya, 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 iya. Terus ketemu teman-temannya, ya ibu-ibu sosialite papan atas Jakarta. Aku suka nonton TikToknya. Mana tuh teman kamu? Saya temennya Iwet. Iwet lagi kerja. Oh iya ya, kalau dia banyak kerjaan. Iya. Gue tuh di saat semua bertanya, Iwet mana? Iwet lagi kerja ya? Iwet lagi kerja. Split second gue tuh merasa gini, gue tuh kayak berasa istri lu loh. Gue tuh kayak, ini apa sih, Bo? Emang udahlah, status gue tuh tanah girik, tau gak lo? Gue tuh ada surat enggak, tapi gue mengemban kewajiban. Lu paham? Nggak paham, ngerti. Ya, ya. Bilang ya sama Iwet ya kalau kamu ketemu saya. Dalam hati gue, iya nanti saya sampaikan. Dalam hati gue, lagi gimana gue mau bilang sama lu nyebut nama juga enggak, gue kenal sama lu juga enggak. Tapi ya udah, oke, oke, oke aja deh. Aduh, aduh. Oke aja deh Bu, gitu ya. Bentar. Asumsi gue berarti ibu pemilik Parang Kencana ini nonton kita dong pagi hari ini ya. Insya Allah sih nonton ya, insya Allah ya. Iya. Kemarin tuh kita minta perca sama Parang Kencana buat si ruangan doa bangsa. Dikasihnya limbah kain, Kak. Ya, itu urusan lo ya. Mungkin lu kurang jelas. Mungkin lu kurang jelas. Lu harus kasih tahu perbedaannya apa gitu, ya. Bener-bener cuman segede-gede gini yang dikasih. Gue harapannya paling gak segini dah. Lu ngomong dong, pecahnya berapa kali berapa. Harus jelas. Aduh capek banget ya Allah. Tanah girik. Kata dia begini, gue lagi harus nyampein. Gue lagi. Acaranya udah lewat. Gue nggak akan mungkin dapat kesempatan ketemu Diana Intan lagi. Heran. Oke, Ibu Parang Kencana. Lanjut lagi. Terus gue juga nonton fashion show-nya Shan Sheila. Kan Sheila yang Oh iya. undang gue. Gitu. Jadi, ya udah gitu ya. Jadi gue nonton. Congrats ya Shan, Sheila, koleksinya tuh bagus gitu ya. Cuman gue lu ngeliat gak sih story-story orang-orang? Gue ngeliat ini kok orang-orang pertama, model-model cowok pertama, kenapa nggak pakai celana yang? Maksudnya gimana? Model-modelnya looknya gitu orang nganggo katok loh kui. Hah, gimana? Baju doang? Apa Iya, gimana sih? jaket doang sama cangcuternya. Bohong gak sih lo? Beneran. Bohong bokek. Serius?
Iya, mungkin ya namanya kan seni ya, namanya Iya, seni ya. Jadi iya. gue nonton Heeh. itu juga gue kaget, tapi gue inget kan template gue dalam menyaksikan karya seni, Iya. ya kan? Ya gue ngangguk-ngangguk aja kan. Sebelah gue Hans Hambali kan dari Tatler ya. Dia udah gini, Aduh, aduh, ya, aduh. Nggak, ya. lo nggak boleh sampai kalah set sama Hans dong. Hans kan Nggak langsung gini, bisa. gila keren banget, langsung gini dalam hati gue gini, keren belah mananya yang ini modelnya nggak pakai celana. Tapi kan gue nggak mau kalah set kan. Gue gini, Iya, gue ngangguk-ngangguk, gue bengong, gue menerawang, gue ngangguk-ngangguk lagi. Ya udah, namanya seni ya, namanya seni ya, iya, namanya seni. iya, Ya, ya iya. udah. Terus gini, gue waktu nonton Parang Kencana tuh gue duduk di sebelah Chandra. Ini sedikit konteks ya Iwan, sedikit konteks. Ini Chandra siapa sih, Bo? Chandra Darusman. Chandra Bentos, dia geng duet Chandra juga. Bentos. Bentos tuh berarti adalah Ben Hill Town Square. Nggak tahu, pokoknya namanya dia Chandra Bentos. Boleh ya, nggak penting-penting, nggak usah lo tanyain, waktu kita terbatas nih. Ini acara premium. Mungkin prime time maksud lo, bukan premium. Nah itu dah. Oke, Acara prime lanjut. time. Terus Chandra bilang apa? Terus kan ada premier acara apa tadi lu bilang? Prebiotik, acara prebiotik. Oke, terus. Aku tuh kurang tidur, Wet. Aku tuh semalam diajak diskusi mengenai kehidupan dan cinta. Aduh, gue gini, 11:30 banget nih, bro. Lu ngomongin cinta dan kehidupan, berdiskusi sama gue. Gue sebagai orang yang gak mau kalah ya, gue ngejabanin. Gue gini, gue tuh udah ngantuk gini. Aduh, gitu. Tapi, anyway. Terus kan ada Plaza Indonesia kan merayakan anniversary mereka ke-30 ya. Terus di videonya kan tagline-nya Plaza Indonesia apa? Is where I want to be. Nanti kita ngomongin tagline ya gara-gara Rory Ashari ya. Awas. Tulis biar nggak Terus. lupa. It's where I want to be. Terus si Chandra gini, aduh bangga ya Dave lihat itu. Terus gue akan nengok gitu ya. Iya. Terus gue lihat ke layar. Maksudnya apa ya? Di video itu kan mukanya mau di Ayunda sama Angga Yunanda. Kenapa gue mesti bangga? Kalau itu mukanya mau di lagu emaknya mau di bukan. Gue Shenina Cinnamon bukan. Gue gini, gimana maksudnya Chan? Lu lupa, tagline itu masih dipakai loh sama Plaza Indonesia. Maksudnya gimana, Bo? Lu lupa ya, Nek? Jadi Chandra ini, gue kenal Chandra ini waktu gue mengawali karir gue nge-MC di La Moda untuk Plaza Indonesia, Web. Jadi kala itu setiap Sabtu Minggu di La Moda itu ada konser artis selalu. AB3, Memes, Vina Panduwinata, tiap Sabtu Minggu. Nah, gue nge-MC. Chandra adalah person in charge yang bertanggung jawab terhadap event itu. Ini tuh jadi Chandra sama Ibu Mia Egron. Ya ini untuk memberikan just gambaran, aduh udah lama sekali itu. Terus si Chandra gini, lu lupa ya Dave? Lupa Chan, apa sih yang terjadi? Ini waktu lu nge-MC anniversary ke-10 Plaza Indonesia, kita lagi briefing di belakang panggung, terus si ibu tuh begini, apa ya Dave ya, tagline yang menggambarkan describing Plaza Indonesia as a destination shopping place for people gitu. People want to go to Plaza Indonesia. Apa ya Dave ya, catchphrase-nya apa ya? You're good with words. Kan elu nyeletuk, oh it's where I want to be. Terus keketawaan, oke kita pakai itu ya. Jadi mulai itu kan lu nge-MC Plaza Indonesia, it's where I want to be. Terus lu menyebut, udah nggak pakai Plaza Indonesia, lu menyebutnya dengan The Plaza, and the name sticks. Dan itu dipakai sampai sekarang. Masa sih Nek? Gue gitu, Ibu, tos dulu dong. Gitu. Ih lucu ya Chan, lucu. Itu tuh kan catchphrase bercandaan kita di belakang panggung. Astaga Chandra, gue gitu.
Ibu Mia masih ingat gue nggak ya, Chan? Ibu Mia udah nggak tinggal di sini, Dave. Dia bilang gitu. Tapi kalau lu tegur, pasti dia masih ingat lo. Gue takut, Chan, kalau ngelihat dia. Iya, dari dulu kan emang dia begitu. Tapi pasti dia inget lo. Iya, ya, Nek. Nanti kalau ketemu gue tegur deh, gitu. Terus, get this. Lu masih ingat pembahasan kita mengenai trofi? Ingat. Trofi apa ya? Mengenai trofi, ingat nggak yang gue bilang, gue baca di Medium, orang tua yang sudah berkarir 20 tahun merasa punya milestone di dalam hidup mereka, pencapaiannya itu sebagai trofi. Tapi buat anak-anak sekarang, trofi itu tuh udah nggak relatable, ngerti nggak lo? Udah nggak buat mereka ya. Terus akhirnya trofi itu berdebu aja gitu. Intinya kan kita bahas, aduh lu PA ya. Intinya kan kita bahas, walaupun kita sudah berkarir Kalau gue 20. lupa, gue PA ya. Iya. Gue tahu. Kalau gue lupa, gue PA. Kalau lo lupa, ya gue kan manusia. Wajar dong gue lupa. Iya, oke. Bener. Oh, Bener. Oke. kalau gue lupa, gue manusia ya. Kalau lu kan, Iya. PA. Kalau gue lupa, gue PA. Ya, udah. siap salah. Lanjut. Terus, ya. Ingat nggak? Tetap gue dedes. Yang gue cerita, kita udah berkarir 20 tahun, kita merasa kita punya pencapaian yang kita anggap sebagai trofi. Buat anak-anak sekarang, trofi kita tuh nggak relatable. Trofi itu akhirnya jadi berdebu ketika kita tidak mau merubah diri dan belajar lagi, melupakan pencapaian kita zaman dulu. Betul. Nah, tagline Plaza Indonesia itu semalam gue melihat momen, oke, ini tuh serupa trofi. Kan gue sama Chandra happy dong, euforik gitu. Astaga, betul. inget ya, Iya Chan, dong. 20 tahun lalu lo itu, astaga Bo, astaga. Terus ketemu tim Plaza Indonesia, anak-anak muda sekarang. Terus gue kenalin kan ke Chandra, darling, kenalin, ini teman aku, Chandra. Oh iya, terus mereka nggak maksud. Kita belajar dari pengalaman itu, yang membenarkan Sun itu. Chandra, gue gini, aku tuh kenal Chandra, ini timnya Plaza Indonesia. Aku kenal Chandra waktu Chandra kerja di Plaza Indonesia. Aku bilang gitu. Oh, dulu kerja di Plaza Indonesia, Kak? Iya, tapi udah lama sekali, kata Chandra gitu kan. Oh, zaman siapa? Mbak Ria Juwita. Terus Chandra ketawa. Aduh, bahkan lebih lama dari Ria Juwita. Zaman siapa, Kak? Zamannya Ibu Mia Egron. Nah, nih anak-anak kan gini. Hah? Even the name does not ring a bell gitu ya. Terus gue gini, ada deh petinggi Plaza Indonesia. Oh iya. Matanya udah mulai gak berminat gitu. Terus ya, tadi kita lagi ketawa-ketawa, lagi reminiscing, inget zaman 10-20 tahun lalu, how we come up with the tagline, dan juga waktu kita, waktu aku nge-MC anniversary Plaza Indonesia 10 tahun lalu. Matanya udah gak berminat, Bo. Oh iya. Oke ya, Kak. Enjoy the show ya, Kak. Bye-bye. Gue gini ke Chandra, udah ketuaan, Nek. Kita membanggakan trofi kita yang kita peroleh 20 tahun lalu kepada adik-adik zaman sekarang. Buat anak-anak itu. Terus kenapa? Jadi gue sama Chandra, ya ampun, Bo, ya udahlah ya, kita juga harus belajar. Ya sutra lah, Nek. Iya. Sutralah. Ini banyak yang komentar, kok gitu sih anak muda nggak hormat sama senior, anak muda gini, anak muda itu. Gini, ini komentar orang tua lagi nih kayak begini. No. Ya, itu komentar orang tua. Karena menurut gue ya, mungkin cerita lo itu akan bisa mereka nikmati ketika lo ceritanya tidak di momen seperti itu. Iya, mungkin mereka lagi riuh, lagi suasana pesta. Sementara dia sama Chandra tuh baru euforia, inget-inget. Aduh, Nek, astaga gitu. Jadi momennya nggak tepat. Bener, momennya nggak tepat. Kalau misalnya memang dalam sitting arrangement, lo lagi duduk ngobrol sama mereka, itu bisa masuk. Tapi kalau cuman yang kayak gitu, lo nggak tepat memasukkan message sepenuh itu kepada mereka. Tapi dari basa-basi itu ya, gue belajar gini, yang sama seperti artikel di Medium yang gue baca ya. Mungkin ini juga pengingat buat kita yang sudah mengantongi cerita hidup gitu ya.
Udah, Hmm. nggak usah banggakan cerita lalu. Udah nggak usah. Lu Hmm. banggakan cerita lalu itu hanya kepada sesama veteran aja saat lu reuni. Kepada Iya, nah get this, kepada lembaran kisah baru, nggak usah bawa-bawa cerita lama lo atau trofi hidup. betul. 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 Menurut gue the story is really nice, bagus sekali, tapi momennya kemarin tidak tepat. Ini gue mungkin masuk sama ini. Lu pernah dengar istilah elevator pitch nggak? Pernah sih kayaknya ya saat presentasi atau komunikasi gitu ya. Iya, iya. Karena maksud gue gini, Kenapa lo ketawa? ini enggak, gue tuh suka takut sekarang kalau gue nanya apa nanti lo anggapannya apa? Lo mau ngetes gue, lo mau ngetes gue tentang cara bagaimana menggunakan sumpit dan bagaimana cara memakan bebek packing. Gitu. Padahal gue cuma mau KitKat. Aku tuh cuma ingin ngobrol. Bicara mengenai bebek packing ya. Kemarin kan Ya Allah. tim Plaza Indonesia membawa kita ke lounge gitu ya. Sambil nunggu show makan dulu kali Kak, gitu minum gitu. Ada bartendernya kenal gue. Kak Dev, ini minumannya. Oh, makasih ya. Ih, kamu kenal aku. Terus banyak geng duet foto-foto. Terus gini, mau makan nggak Kak? Mau. Gue dibawalah ke gerobak makanan ya, shoe itu. Terus makanan pertama yang ditawarin ke gue apa? Om Dev Bebek mau packing. Om Dev mau bebek packing. Gue langsung gini. I had enough with this bebek packing. Stop it. Chandra gini, jangan dek, nggak makan bebek. Ya, gue lanjut. Tadi boleh elevator pitch. Elevator pitch. Elevator pitch itu sebuah istilah yang digunakan oleh anak-anak startup ketika mereka mau menjual ide mereka kepada investor atau orang-orang penting. Nah, biasanya anak-anak startup ini ketika dia menjual idenya tuh nggak di ruang meeting, Bo. Tapi mereka ketemu di kayak seminar, festival, those kind of things gitu yang memang mereka kan soalnya hustle kan. Mereka ngejar gue kemana ya biar ketemu sama si investor itu. Oh, gue ke acara ini biar gue ketemu sama mereka. Dan bagaimana cara mereka menyampaikan ide bisnis mereka dengan waktu yang sangat singkat itu disebut sebagai elevator pitch. Nah, itu sebenarnya adalah tadi tuh yang lo ceritain soal how you create the tagline for Plaza Indonesia 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, sementara itu momennya tidak disengaja gitu. Nah, itu kan ada seninya gimana merangkai pesan tersebut disampaikan kepada adik-adik itu dalam waktu yang sangat singkat sekali, dan mereka get the message and they get the point dan mereka tertarik. That's elevator pitch. Iya. Just to clarify, bukan gue sih, tapi Chandra dan Ibu Mia. Gue mah cuman menemani aja. Iya. Jadi betul. Jadi maksud gue tuh kayak itu yang disebut elevator pitch tuh. Jadi nggak bisa tuh yang kayak iya dulu tuh lo kasih konteks, lo kasih alur cerita, lo apalagi kan itu momennya bener-bener yang cuman lo papasan, lo ketemu, lo ngomong gitu. Dan lo memastikan bahwa pesan yang gue mau nyampe ke dia. Ada yang ngomong dapat ilmu baru dari Kak Dev. Yang ngomong yang botak namanya bukan Dev. Allahu Akbar, capek banget. Santai. Kayak kemarin itu tadi elevator pitch sudah beres ya. Kayak kemarin Dave ngepost, jadi ada geng duet pergi ke Chiang Mai kalau nggak salah ya, pergi ke Chiang Mai ketemu sama entahlah pendeta atau apa gitu, terus orangnya tuh botak gitu pakai kacamata gitu lagi melakukan kegiatan apa kayaknya syahdu gitu. Di tag captionnya gini, dihantui duet _ Dave Iwet sampai ke Chiang Mai. Aku melihat mirip sekali sama Kak Dave. Di tag ke Dave Hendrik ya. Terus Dave repost. Seperti biasa dia repost aja ya, nggak dipikir, nggak diolah, nggak dicerna sama sekali. Repost aja tung gitu ya. Terus gue cuman komentar gini, Bo, ini mungkin maksud dia gue ya.
Yang namanya Dave itu yang gondrong. Yang botak namanya Iwet. Duh Gusti, gimana lagi caranya membedakan kita berdua ya, Bo ya? Aduh, gue udah gak ngerti lagi. Ini untuk branding tuh gagal total loh. Udah jelas-jelas kelihatan yang gondrong itu Dave, yang botak tuh Iwet. Masih juga ketuker. Allahu Akbar. Nah. Lo inget gak, Iwet? Lo inget gak gini? Gini, ini nyambung dengan pembahasan kita mengenai trofi dan siapa diri kita. Kan gue sempat bilang sama Iwet gini, Wet, kita ini sekarang menjadi streamer TikTok udah harus melupakan trofi perjalanan karir kita yang udah kita kantongin 25 tahun itu. Kita sebagai presenter, kita sebagai penyiar radio. Orang-orang yang mengenal kita sekarang udah nggak tahu, Wet, kita itu dulu siapa. Mereka cuman taunya kita TikTok, ya. Dan kita kan selama ini suka kesel, kok dia nggak kenal gue siapa sih, Nek? Gue tuh siaran radio udah 25 tahun loh, Nek. Nek, gue tuh penyiar TV udah lama banget loh, Nek. Kok dia nggak kenal kita? Udah, Wet. Kita tuh udah nggak usah membangga-banggakan trofi kita, Wet. Terima aja. Orang sekarang nggak kenal kita. Orang taunya kita TikTokan. Ya udah, diterima aja. Orang suka salah. Lu Dave, gue Didi Towo. Ya udah, nggak apa-apa. Iya kan? Itu sama kayak orang yang kalau Ari Tulang adalah Dave Hendrik. Mereka semua sama. Iya, udah nggak usah membanggakan trofi gitu. Udah start fresh aja, start fresh. Gue sekarang iya kan? Oke, fine. Gue sekarang udah nggak tersinggung kalau gini. Iya kan, kamu yang suka TikTokan kan? Iya gitu. Ya, iya ember. Gue kemarin. Iya. Gue contoh itu kan ego rasa. Sebentar. Sebelum kemarin, sebelum ego rasa apa yang tadi mau ceritain. Satu lagi. Kan lo bilang tadi ya, pada saat di acara Plaza Indonesia Fashion Week lo diundang ke lounge yang makan, minum segala macam, diajak foto sama geng duet. Itu foto nggak tayang dikemanain ya, Dev ya? Pertanyaan gue juga begitu, Web. Gue tuh foto sampai 20 sampai 30 orang loh. Terus kayak aku foto dong Om Dev, foto. Ada yang minta bikin tik, ada yang minta bikin tik, ada yang begitu video ya. Gue gerak-gerak dong Om Dev, gerak-gerak gitu. Terus gue tungguin gini. Ini kagak di tag foto gue buat nakut-nakutin tikus di rumah lo apa gimana nih? Hah? Iya. Kayak kemarin pas acara eksibisi cerita batik opening itu MC-nya namanya Ade Saputra. Ya, Ade Saputra. Bagus MC-nya, rapi gitu. Tertata bahasa dan sebagainya. Terus dia bilang gini, aduh aku tuh tiap pagi nontonin Kak Iwet, Mas Iwet di TikTok sama Mas Dev. Aku pingin foto, boleh? Nggak tayang. Nggak ada. Iya. Mungkin adik-adik itu punya aplikasi baru yang kita nggak tahu kali ya. Iya kali ya, apa gitu kali ya. Mungkin dia post di Telegram kali ya. Teuing orang mah. Oke lanjut, dah yuk cerita lagi. Soal tadi ego apalah itu. Jadi, aduh gue tuh jadi pengen cerita tapi gue jadi berhati-hati sekarang. Karena sekarang geng duet tuh gini, Om Dev, Dedes tuh ini ya, Om Dev, Om Burhan tuh ini. Jadi gitu-gitu, jadi gue tuh kayak... Aduh, nggak usah ditebak-tebak guys, dinikmati aja ceritanya, boleh nggak sih? Aku tuh takut. Jadi intinya adalah, gue beberapa hari lalu, gue pergi makan nih. Dengan penyantun hidup gue lah, gitu. Emang dia nyantunin lo, Bo? Ya, enggak, maksudnya sebut saja. Oh, nggak maksud gue kalau misalnya emang dia dedes tapi nyantunin hidup sih nggak apa-apa, terima aja, it's okay. Tapi kalau udah dedes nggak nyantunin mah jangan gitu, ngapain? Oh, bukan yang dedes, satu lagi. Oh, beda lagi. Iya, sama Om Burhan. Gue pergi. Banyak ya? Gak banyak. Ini elevator pitch aja, Kak. Elevator pitch. Oke. Aku mendengarkan. Seneng nih gue. Hooknya tepat. Oke. Terus?
makan ya. Oke, gitu kan. Mm-mm. Gue nggak pernah tahu ya mau diajak makan kemana gitu ya. Jadi gue tuh kadang Mm-mm. suka gini, mau diajak pergi makan, gue pakai baju apa ya? Kalau gue pakai baju casual, tiba-tiba diajak makan ke tempat fancy. Gue pakai baju fancy, diajak makannya ke tempat yang biasa-biasa aja. Jadi gue tuh cuman pakai Mm-mm. kaos Uniqlo gue sama celana jeans. Mm-mm. Terus gue dibawa makan ke restoran Heeh. di Ini yang Brawijaya ya, Nek? jangan doxing dong Kak Iwet, anjay. Oke, lanjut terus. Karena sorry guys, ini soalnya karakter belum unlock di gue. Gue aja bahkan nggak tahu nih. Ini si Tanah Girik penyantun ini gue nggak tahu nih. Terus. Udahlah. Nah, ya namanya berteman dan berkawan. Kita kan harus bisa berkawan dengan siapa aja kan. Iya. Terus. Ya kan? Terus ya udah ke tempat makan di Gunawarman situ. Ya fancy lah gitu ya. Gue begitu makan di situ gue gini, duh, gue underdress nih. Gue udah mulai risih sendiri gitu ya. Duh, ini mah udah pasti gue nggak dilirik nih di dalam restorannya, gue udah nggak dilirik ya udah pasti ini mah. Dan bener, tapi ya gue berusaha untuk pede aja. Lu pernah nggak sih yang lu merasa bahwa pakaian lu tuh tidak sesuai dengan lokasi tempat lu berada? Pernah dong. Itu kan rasa percaya diri lu beda ya. Iya kan? Setuju. Iya, dan kelihatan ketika gue masuk ke dalam ruangan, yang disapa tuh juga teman jalan gue. Kalau gue tuh kayaknya, Iya. aduh, ini mah asistennya kali atau apanya gitu ya. Tapi ya udah, we had a nice meal, kita menikmati makanannya. Ya udah, gue manis-manis aja gitu, enjoying the company. Terus gue gini, oke deh, pulang. Oke, gue ini. Aku ke toilet dulu ya, jauh kan rumahku. Gue masuk toilet. Keluar dari toilet, gue keluar, terus tiba-tiba ibu-ibu nih depan gue. Dari sasakannya kayaknya ibu-ibu sosialita, dari tasnya kayaknya ibu-ibu sosialita, dari baunya tuh kayaknya bau-bau dolar, simpenan dolar gitu. Dia cuma nengok ke gue, thank you for the food ya, it's a very nice meal. Gue nengok, dia pikir gue waiter. Aduh pengen pipis. Aduh pengen pipis. Bilang sama dia, ibu, kalau waiter pipisnya nggak di sini. Atau enggak kali, mari kita berbaik sangka. Mungkin dia mungkin dia mungkin dia pikir lo tuh ownernya kan. Kalau owner restoran tuh kan anak-anak muda pakai t-shirt gitu kali. Bukan waiter. Terima kasih untuk positivity-nya. Gue denger gitu. Iya dong. Gue split second gue gini. Aduh pengen pipis. Aduh pengen pipis. Thank you for the food. Gue bilang gini. Lah. Kok ke gue sih? Ada orang lain gak sih samping gue? Nanya deh. Lu tuh bener gak sih? Apa lo bohong? Lu cuma make up story apa gimana sih, Bo? Kenapa yang gini-gini tuh kejadiannya di lo gitu? Kenapa lo aneh gitu? Why? Make up story. Emang gue MUA mainan make upan. Kenapa gitu? Kenapa? Nah, itu dia kan guys. Ada aja ceritanya tiap hari gitu. Why? Terus tapi menurut aku si ibu itu tuh nggak ngeh kalau gue tuh adalah pengunjung, karena abis gue kan ada waiternya lain berjejer thank you ya dia gini thank you makasih ya udah gitu. Terus dia ke meja kasir, terus dia ngelihat semua thank you, terus dia ngelihat gue dari atas sampai bawah, dia senyum manis ya gue senyumin balik gue take care. Terus gue bilang dong sama temen gue, aku disangka waiter, aku bilang gitu. Maksudnya, ibu yang itu bilang, thank you for the food, it was a nice dinner. Terus kamu bilang apa?
take care. Gue bilang. Terus teman gue cuman gini, bajunya kali. Ya juga sih. Aduh capek banget. Capek banget. Aku tuh penyiar radio lo udah 20 tahun. Aku tuh pernah presenter di TV. Sekarang aku punya acara di TikTok. Tapi no hard feeling, gue mah keketawaan aja, say. Ini masih nyambung soal trofi tadi ya. Udah enggak, itu lo simpan aja di sanibari kaubu lo gitu ya. Aduh Tuhan ya Allah Gusti. Aduh Tuhan ya Allah. Udah ya, nggak usah di spill siapa orang yang pergi sama gue. Orangnya nggak penting, ceritanya yang penting. Dah, itu aja. Terus, lo dapet salam dari Gaby, Wet. Gaby mana nih? Ada banyak Gaby di dunia ini kan? Makanya, gue udah bilang gue tuh udah kayak ibu-ibu Dharma wanita. Gue tuh berasa kayak Anissa Pohan gitu, yang ditanyain Mas Agus. Siapa, Bo? Nama suaminya, Nek? Mas Agus. Apa? Pak Menko, Mas Agus Harimurti Yudhoyono gitu kan ya. AHY ya? AHY. Iya, Pak AHY, Pak Menko AHY. Gue Ibu Anissa yang ditanyain, ya Kak Iwet mana Kak Iwet? Terus gue papasan sama Gaby. Aduh, Gaby, lu kerja di mana sih, Gap? Di Estee Lauder Company, Jomelon. Gaby. Lelabo. Gaby L'Oreal Group. Ya. Iya. L'Oreal bukan sih, iyalah. Terus. Bukan Estee Lauder, itu mah rival sama L'Oreal. Salah. Oke, lanjut terus. Oh, kan dia baru ulang tahun. Gaby, selamat ulang tahun ya. Makasih gitu. Hari ini apa? Enggak, itu beberapa waktu lalu, tapi aku baru posting. Oh iya gini. Aku nggak dibales deh undangan aku sama DM aku sama Om Dave. Hah? Masa sih, Gaby? Aku ngundang kemarin apa sih, Lalabo Collection City Light. Apalah. Koleksi yang setahun sekali. Ya ampun, Gaby, aku nggak bales ya. Iya, maaf ya, Gaby. Terus si Hans gini, iya udah mulai kepuyengan dia, kebanyakan message. Aduh, Gaby, maaf ya. Terus dia gini, aku tuh pengen ngundang kamu sama Om Iwet loh. Kapan dong menerima undangan aku main ke butik Lelabo? Iya ya, nanti aku kasih tahu Iwet ya. Pokoknya anytime, gak usah event, kita bertigaan aja deh. Aku keluar kantor untuk kalian. Pokoknya udah gue sampaikan. Iya. Terus dia bilang gini, datang dong nanti event breast cancer awareness. Gue gini, aku aja yang datang ya. Iwet nggak mungkin datang. Pipis. Gue aja. Kan, Oh, Gaby Estee Lauder, Gaby Lelabo, ya. Aduh. Terus aku kenalan sama. Bentar. Jangan lupa tap dulu guys, tap dulu layarnya 754 nih, 754. Yuk lanjut terus. Aku kenalan sama content creator berdua suami istri. Gue suka lihat di TikTok gitu ya. Gue dari kemarin tuh udah gini, gue mau teguran tapi kayaknya nggak enak gitu ya. Terus gue merasa gini, udahlah, gue yang lebih tua nggak usah nunggu gue yang disapa, gue dulu deh menyapa. Kata anyway gue memang pengen kenal. Gue samperin, terus gue bilangin bercanda, Chan tunggu ya, gue mau say hello, mau kenalan nih sama ini couple ini. Terus gue gini, halo, aduh aku mau kenalan dong, aku Dave, aku suka nontonin lo konten kalian di TikTok. Aku bilang gini, kalian punya brand baju kan, namanya Hotel ya? Hotel, gue bilang hotel apa restoran ya? Pokoknya gitu deh, nggak mungkin restoran ya, hotel kayaknya ya, apa lobby? Aduh, pokoknya brand baju gitu deh. Pokoknya pas malam itu gue nyebut bener, kamu punya brand baju kan? Aku udah full, aduh bajunya bagus-bagus ya gitu. Terus dia gini, hotel ya, hotel. Iya, gue gini.
kan gitu. Iya, terus gini, ini istriku. Iya, namanya siapa? Lorencia atau Lucia? Listia, Lis Listia. Listia, Iya. Listia gitu. Ini dandanan kalian seru banget kata Listia. Aku juga suka lihat di TikTok mondar mandir di FYP. Oh thank you. Aduh kalian dandanannya seru banget. And they're very nice doing. Aku ambil video ya. Iya. Terus tadi pagi juga gue pas ambil lihat-lihat video gue gini. Mereka nanya nggak ya? Gue ambil video terus nggak gue posting buat apa? Terus aku baru follow. Happy kenalan sama Listia sama Ken Hadi. Happy. Ken Hadi pakai tas gede banget, ada bonekanya. Listia nonton fashion show pakai kacamata hitam. Sama Gue dong pengen, sama lo. iya, nggak kelihatan kalau gue. Listia mungkin masih bisa lihat di balik kacamata hitam. Gue pakai kacamata hitam nggak kelihatan anjay. Jovi Adiguna nyamperin gue, Kak, gue gini, Jovi, aduh sorry, kacamata hitam lampu merah, gue nggak lihat muka lo. Iya, yuk. Jadi gue, iya nek. Iwet, gue mau cerita. Oke, boleh silahkan cerita. Aduh Tuhan tuh baik ya. Lu tuh suka merasa gini gak sih, Wet? Lu punya keinginan, lu ngucap dalam hati, Tuhan wujudkan. Punya begitu? Kadang-kadang suka terjadi, iya betul. Suka begitu? Sering, pernah ya? Oke. Gue tuh selalu loh, Iwat. Jadi, aduh ini semoga desainernya nggak tersinggung ya. Gue tuh ngeliatin gitu ya Plaza Indonesia Fashion Week. Terus kan Obin kemarin fashion show. Betul. Ya, gue ngeliat gini. Kok gue nggak diundang ya say sama Obin? Gue tuh pengen nonton loh show nari-nari gitu, batik-batik gitu. Kayaknya show-nya keren gitu. Kok yang undang gue benang jarum, button scarf gitu. Nggak apa-apa juga, cuman Obin kayak mampir gitu ya. Gue tuh pengen nonton loh. Terus gue gini, gue mau nanya Mas Iwat, apa karena gue udah nggak pernah belanja ya? Apa karena gue... Bentar, sorry. Tadi lo nyebut benang jarum sama button scarf. Mungkin udah waktunya kakak menutup aura. Itu adalah sebuah pertanda. Oke, lanjut Obin. Apa udah nggak pernah belanja atau apa nih? Kenapa? Emang udah lama banget gue nggak belanja. Dulu tuh ada masanya gue tuh punya diskon premium loh di app diskon apa sih Nek? Diskon VIP loh di Obit ya Cin ya ada masanya kita begitu ya Cin. Kok gue nggak diundang? Si Iwet diundang nggak ya? Kalau si Iwet diundang nggak ngajak gue, keterlaluan deh. Gue tuh pengen loh nonton Obit. Gue tuh gitu. Gue berkata dalam hati. Bo, Tuhan jawab. Kemarin ketemu Chandra, si Chandra gini. Oh nggak nongol kemarin Obin? Terus gue gini, Chan, gue tuh udah gak pernah diundang loh Chan, fashion show Obin. Astaga, masih pengen nonton. Pengen Chan, gue pengen lihat pakai selendang nari-nari gitu Chan. Gue gini, lo jimat lo masih nyampe nggak ke Obin Chan? Masih, dia bilang gitu. Ya udah nanti ya Oktober ya, Oktober. Oktober ada apa tuh yang di Pondok Indah? Obin Show. Bukan. Jakarta Fashion Week. Allahu Akbar. Di Pondok Indah. Iya. Jakarta Fashion Week. Iya, Jakarta Fashion Week yang nanti Oktober. Iya Chan, Chan. Satu apa dua orang berdua sama siapa? Sama Iwet. Karena gue harus masukin nama nih. Iwet gue nggak tahu. Ya udah tulis aja deh Chan. Pokoknya gue berdua aja. Kan gue nggak tahu siapa yang mau gue minta temenin, bisa Mbak Wati, bisa Iwet atau bisa siapa.
Ya udah deh ya, kalau bisa ya udah. Jadi gue tuh cuma mau share aja. Aduh, gue baru nyebut, pengennya nonton film fashion show-nya Obin. Ketemu Chandra yang bisa ngasih undangan. Happy loh gue, Nek. Iya. Walaupun nantinya belum tentu ya kejadian. Tapi minimal the gesture of it, that aja gue gini. Doa gue terjawab ya, aduh. Asik deh. Udah capek ngoceh. Pas jam 8 dia berhenti ngoceh, guys. Dia kecapean. Aduh capek. Aduh Gusti, aduh. ngomongin Baben ya, ngomongin Baben. Kemarin sebelum show-nya Shanshila itu kayaknya show-nya busana hijab, klambi atau apa gitu ya. Gue udah ngantri, tiba-tiba ada cewek gitu ya, ada dua orang, ada cewek gitu keluar pakai baju muslim, pakai jilbab gitu, terus dia jawab gini, Kak, yuk, rapi banget udah ngantri. Gue diem aja dong, gue diem. Samping gue si Hans, terus Hans gini, gue gini, siapa? Terus dia gini, Kak, gue diem aja. Ayla, astaga, gue ini. Kalau pakai ini gue abis fashion show, ya ampun gue nggak ngenalin loh, Nek. Astaga, beda banget dia begini. Alhamdulillah didoain ya Kak. Terus gue nanya, kenapa didoain, Nek? Ya kok kenapa Kak? Makin bingung. Ini gak nyambung. Aduh pin pipis. Aduh. Udah lanjut lagi Senin deh, boleh gak? Konyol, lu mah konyol hidup lo. Aduh, lo kurangin deh ya. Orang tuh nganggep nanti kayaknya kurang se-ons di otaknya si Dave ini. Aduh. Lu makin hari, makin lama makin lu siaran, makin ketahuan. Aduh. Enjoy your weekend ya guys. Kita ngobrol. Oke. Dadah. Jangan lupa kalau ada yang ke Terminal 3 Soekarno-Hatta mampir di eksibisi cerita batik. Oke. Bye.